الحمد لله. الحمد لله الأكبر، خلق الكون ودبر، وهو الذي خلق الإنسان ثم أماته فأقبر، وهو الذي أمر وزجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يقول ربنا جل شأنه وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، معاشر المسلمين، أعزكم الله بدينكم الذي جاء به نبيكم وحبيبكم وقدوتكم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan baik, dalam keadaan yang berbahagia, dengan kebahagiaan yang Allah masukkan ke dalam hati kita, yang mana kebahagiaan itu adalah balasan yang cash yang Allah berikan kepada setiap hamba yang melakukan kebaikan, yang berada dalam keadaan berbuat baik. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sangat besar. Dan tentu di antara nikmat yang sangat besar dan sangat penting bagi setiap hamba adalah nikmat iman dan Islam yang kita anut, dan insya Allah kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pasangan dari hamdalah syukur kita adalah bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Nabi akan mendapatkan manfaat dari salawat kita, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan salawat kita, tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru kitalah yang akan mendapatkan kebaikan dari salawat yang kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi kita, berdasarkan sabda beliau, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Dalam beberapa keterangan bahwa maksud
salawat Allah kepada hamba-hambanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diturunkannya rahmat dan barakah, keberkahan kepada orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita pada kesempatan Jumat yang baik ini, yang penuh dengan keberkahan ini, menyimak dan mendengarkan kembali satu wasiat singkat dari orang-orang tua kita dahulu, para kiai kita, para ulama kita dahulu. Satu wasiat yang sangat indah. Disebutkan dalam wasiat itu bahwa, anakku, berfikirlah kalian di pagi hari, bekerjalah di siang hari, makanlah di sore hari, dan tidurlah, istirahatlah di malam hari. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebuah wasiat yang syarat dengan makna dan pesan moral yang sangat luar biasa. Berfikirlah di pagi hari, bekerjalah di siang hari. Satu kalimat yang berisi dua pesan yang akan memberikan kita pelajaran bahwa memang bekerja tanpa didasari atas dasar ilmu yang baik, maka dia tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Maka berfikirlah sebelum kalian bekerja. Pekerjaan, bahkan ibadah, hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia berlandaskan pengetahuan, berlandaskan ilmu yang benar. Maka pakailah fikiran, berfikirlah agar kau bisa bekerja dengan baik, agar hasilnya akan sangat presisi. Setelah itu, makanlah di sore hari. Kalimat itu memberikan pesan bahwa setelah engkau bekerja, mendapatkan hasil, maka nikmatilah hasil kerjamu. Dan sesungguhnya makanan, benda yang kita miliki akan sangat terasa indah dan menyenangkan ketika dia berasal dari hasil jerih payah kita, hasil keringat kita. Dengan satu tambahan wasiat tentang kalimat itu, bahwa ajarilah anak-anakmu untuk memakan makanannya sebagai obat, agar kelak nanti dia tidak memakan obat sebagai makanannya. Sekali lagi, ajarilah anak-anakmu untuk memakan makanannya sebagai obat, agar kelak nanti dia tidak memakan obat-obatan sebagai makanannya. Dan istirahatlah di malam hari, sebab bekerja terus-menerus dan tidak memberikan hak kepada tubuh untuk beristirahat adalah sebuah perbuatan yang akan merugikan diri sendiri, karena dia masuk dalam bab menzalimi diri sendiri. Maka istirahatlah. Jangan karena mengejar dunia Anda kemudian memaksakan diri bekerja sampai lupa memberikan hak kepada tubuh Anda untuk beristirahat. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia,
Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, dan dia adalah inti dari pesan wasiat tersebut. Berfikirlah di pagi hari, maksudnya menuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya dikala kalian masih muda. Perbanyaklah pengetahuan, terutama tentang pengetahuan agama, karena dia akan sangat membantu dalam menjalankan dan melakoni kehidupan di permukaan bumi ini. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga wasiat-wasiat ulama memberikan petunjuk yang sangat banyak kepada kita bahwa ilmu, terutama ilmu agama, akan membimbing pemilik ilmu itu kepada kebaikan. Di antara efek baik dari ilmu itu, yang pertama adalah bahwa ilmu akan menjadi sarana yang akan memudahkan seorang hamba mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ilmu seseorang akan menjadi manusia-manusia yang berkepribadian yang kuat. Kalau kita memperhatikan ayat yang sangat familiar dalam surah Al-Mujadilah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu darajat. Dalam definisi darajat kita pahami dia adalah tingkat ke atas. Kenyataan yang akan kita hadapi adalah, dan kita semua pernah mendapatkannya dan akan mudah membuktikannya, bahwa semakin kita berada di tempat yang tinggi, maka benda yang ada di bawah kita akan menjadi kecil. Dan itu sebenarnya pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sahibul ilmi, orang yang berpengetahuan tentang agama ini khususnya, akan menjadi pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang tidak tamak kepada dunia. Sebab dengan ilmunya dia bisa mengetahui bahwa dengan ketinggian derajat yang diberikan Allah atas dasar ilmunya, benda-benda di bawahnya menjadi hina, menjadi kecil. Maka begitulah ilmu menghasilkan pribadi yang qanaah, yang tidak rakus terhadap dunia. Semakin tinggi ilmu agama seseorang, maka semakin tawadhu'lah dia, semakin qanaahlah dia, dan dia tidak akan rakus terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, di antara manfaat ilmu itu disebutkan oleh para ulama menjadikan sahibul ilmi tersebut tidak mudah tertipu oleh tipuan dunia dan syaitan. Disebutkan dalam satu riwayat kisah tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ketika beliau dipenjara oleh sang khalifah, tersebar berita bahwa beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering menghadiri majelis-majelis ilmu, dan dialah orang yang memberikan kajian-kajian ilmu di halaqah-halaqah ilmu
yang ada di negeri tersebut. Lalu kemudian Syekhul Islam yang saat itu berada dalam penjara diminta oleh sang khalifah untuk menghadapnya. Lalu sang khalifah mengatakan, balagani annaka tulqil muhadarat. Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau memberikan pelajaran di berbagai tempat, di halaqah-halaqah ilmu, padahal engkau berada dalam penjara. Masyaallah muslimin, apa jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? La'alla hadha jin yatamatsalu bi ana. Itu adalah jin yang mencoba untuk datang menyerupai aku. Kata para ulama, itulah jawaban yang sangat baik dari Syekhul Islam, yang tidak sedikit orang di zaman kita ketika disebutkan kelebihan-kelebihannya, dia akan memanfaatkan keadaan itu karena dia magrur dan mengangkat dirinya sebagai wali, dan itu akan menipu umat ini. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, maka pesan yang disebutkan dalam wasiat tadi, berfikirlah di pagi hari, maka mari kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat menuntut ilmu, terutama ilmu agama ini, yang dengannya kita akan bekerja di siang hari. Maksudnya kita akan bekerja atas dasar landasan ilmu yang baik dan benar, dan kita akan menikmati hasil dari ilmu dan pekerjaan yang berbarengan, dan pada akhirnya kita akan beristirahat dengan sebaik-baiknya dengan ilmu, pekerjaan, dan makanan yang halal yang kita konsumsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan kembali dan mengingat selalu wasiat-wasiat Allah dalam Al-Qur'an, pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan juga wasiat-wasiat lain dari para ulama kita, terkhusus tentang ilmu. Maka mari kita dengan selalu mengingat itu, kita akan selalu bersemangat untuk mempelajari agama kita ini, yang insya Allah dengannya kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik,
ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بأمر عظيم بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلثكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا صلاتكم.